Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Tiap hari kita baca, tiap hari aku nemenin kamu. Jadi jangan merasa sendirian, oke? Kita hari ini baca-baca lagi, teman-teman yang baru datang, yuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, oke? Kita hari ini mau baca tentang sebuah tema, yaitu tak kamu ketahui, yaitu kamu ada di hasratnya yang terdalam, ya. Tak kamu ketahui, kamu ada di hasratnya yang terdalam, ya. Sora tiada bosannya akan selalu menekankan dan ngingetin lagi dan lagi bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu, ya. Mungkin cocoknya beberapa aja. Silahkan, kalau namanya nonton umum begini harus pandai-pandai dan pinter-pinter memilah, ya. Tapi kalau Sora aku maunya yang jelas, buat aku spesial pakai telur, silakan ke Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita lihat dulu. Tak kamu ketahui, ternyata kamu ada di hasratnya yang terdalam. Wow, wow, wow. Ada energi apa ini? Cie. Yang pertama, energi cinta sejati. Ini gimana nih? Aku baru buka kartu langsung energinya cinta sejati. Gitu ya. Makanya kenapa hasratnya jadi mendalam. Kartu pertama langsung ngomongin cinta sejati. Ini kalau kayak begini, aku baca satu kartu aja, Pak. Nggak usah dilanjutin lagi. Ini sebenarnya menurut aku, satu kartu ini udah menjelaskan segalanya ya. Kamu itu adalah definisi cinta sejati buat dia. Kenapa? Secara emosional memenuhi, secara fisikal memenuhi, tanpa syarat memenuhi gitu ya. Jadi sebenarnya sudah diringkaskan di kartu pertama, langsung jelas gitu ya. Namanya cinta sejati itu kan, cinta itu abstrak teman-teman, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tapi bisa dirasakan ya. Nggak ada benda fisiknya cinta sejati itu ya, tapi secara emosi bisa dirasakan. Kamu yang memang sejatinya ada di dalam hatinya. Secara fisik kamu juga mungkin idamannya dia. Secara hasrat dia menginginkan kamu, ya, hasrat tubuh, seksualitas gitu ya, ingin sentuhan kamu, pelukan kamu dan sebagainya. Dan juga sangat menginginkan kamu secara hati, ya. Dan mungkin ya, dalam keadaan apapun dia kepikiran kamu. Kamu juga dalam situasi apapun selalu kepikiran dia, teman-teman, ya. Oke? Terus, ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini mungkin banget ya sedang menarik diri dari kamu. Mungkin dia sedang memilih untuk sendirian. Kalau Sora lihat banyak sendirian, mungkin sedang ke alam untuk recharge energi, mengembalikan kembali energinya. Ada yang sedang meditasi dan sebagainya. Karena mungkin banget orang ini sedang banyak mungkin masalah, banyak pikiran, banyak energi yang menekan dia. Orang-orang zaman sekarang ya teman-teman, itu punya banyak banget energi-energi yang negatif. Karena memang keadaan itu tidak seindah sebelum-sebelumnya ya. Dan orang ini sangat merasa bersama dengan kamu itu, dia sangat menikmati setiap waktu dan kebersamaan yang pernah terjadi di antara kalian. Kalian bisa bercanda, kalian bisa ngobrol, kalian bisa ketawa-ketawa, saling cerita lucu, saling cerita yang sebagainya ya. Jadi dia sangat-sangat menikmati ya, menikmati kebersamaan dengan kamu teman-teman ya. Orang ini mungkin sekali banyak masalah atau luka batin yang belum selesai ya. Ada childhood issues ya, yang mungkin belum selesai. Mungkin masih ada trauma. Trauma itu tidak harus selalu dijahatin ya. Ada yang mungkin insecure dengan gambar dirinya. Mungkin ada yang selalu merasa dirinya gagal, selalu merasa dirinya kurang dianggap, kurang dilihat. Dia juga melihat kegagalan mungkin di dalam keluarganya dia, dalam orang-orang di sekitarnya dia, gitu ya. Dia juga mungkin sebelumnya pernah sering disalahin dan sebagainya teman-teman, ya. Itu juga yang mungkin menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian. Namun, dia selalu merasakan kamu adalah energi takdir yang selalu sudah dituliskan untuk bersama-sama. Di sini banyak sekali kejadian. Kalau Sora lihat, namanya kalau sudah ada takdir, itu biasanya berhubungan dengan pertanda. Hal-hal yang rasanya sulit untuk dijelaskan dan bukanlah suatu kebetulan. Ya. Energi takdir ini adalah energi yang juga ya menjelaskan bahwa hubungan ini tuh dipertemukan ada alasannya, ada tujuannya.
entah saling mendukung, entah saling menopang, entah saling memberikan pembelajaran. Teman-teman, orang ini sedang menarik diri, mungkin sedang berusaha selain memulihkan dirinya untuk mengukuhkan teman-teman keputusan yang mau dia ambil, ya. Entah itu mau lanjutin hubungan ini atau enggak, atau harus sudahan, atau pilih kamu atau yang lain dan sebagainya, ya. Ada energi keputusan jelas yang kalau Sora lihat di sini mau dia ambil. Kenapa hasratnya sangat mendalam sama kamu? Karena di sini ada energi past life love, energi koneksi dari masa lalu yang tidak biasa, yang membuat secara jiwa dia selalu teringat sama kamu, selalu terintenskan ke kamu, ya teman-teman, ya. Past life love, ya, di sini ada koneksi past life yang sangat-sangat kuat, ya. Meskipun ada banyak sekali rintangan memang dalam hubungan ini yang membuat hubungan ini susah untuk maju atau terhalang, teman-teman, ya. Tapi koneksi secara past life, koneksi secara jiwa, lalu adanya cinta sejati, itu juga yang membuat rintangan itu akhirnya tetap ada, ya. Tapi membuat perasaan itu tidak bisa dibohongi. Teman-teman, orang ini kesannya tuh kayak menjauhi kamu. Sebenarnya bukan menjauhi kamu sih, ya. Tapi kalau Sora di sini, dia itu ngerasa banyak sekali yang insecure, ya. Karena mungkin banget dia belum siap secara pikiran dan sebagainya. Dan semesta itu memang kepingin mungkin dia untuk sendiri dulu, untuk belajar. Kamu juga sendiri dulu untuk belajar. Dan teman-teman, di sini juga ada energi tuh terjauhkan, atau kalian ada jeda atau dijauhkan dulu karena memang harus ada pembelajaran secara spiritual yang harus dijalankan sama kamu dan sama dia. Ada proses di sana. Kita lihat dulu siapa orang ini, ya, yang punya hasrat terdalam sama kamu, teman-teman, ya. Yang pertama, orang ini punya banyak kekhawatiran. Dia tipenya itu gampang worry. Dia warrior, ya, bukan warrior tapi warrior, ya. Gampang stres, gampang rasa nervous, gugup gitu, ya. Banyak kekhawatirannya, overthinking. Orang ini sangat suka dengan yang namanya seni, ya. Entah seni musik, entah seni film, entah seni drama, entah seni gambar, apapun yang berhubungan dengan seni. Karena mungkin banget dia itu kerjanya juga yang berhubungan dengan seni, atau hobi dia memang seniman, ya. Dia orang kreatif, itu juga sangat mungkin. Selain itu juga ada energi dari intuitions. Nah, orang ini tuh sangat kuat sekali intuisinya, dan mungkin banget dia banyak berjalan dan menjalankan segala sesuatu dengan intuisi. Dan sangat mungkin banget kalian terhubung secara intuisi dan terkoneksi, teman-teman, ya. Ada yang beberapa lebih aktif di malam hari, teman-teman, ya. Orang ini itu tipenya mungkin banyak rendah hati, memilih untuk bersembunyi. Orang ini penuh dengan energi yang misterius. Orangnya lebih suka di balik layar, kayak gitu, ya, teman-teman, ya. Dan orang ini itu adalah orang yang dia mungkin banget suka fotografi, atau banyak foto-foto kalian atau video-video kegiatan kalian itu masih dia lihat, masih dia tonton, ya, disimpan sama dia. Energi nostalgia dan kenangan di antara kalian, ya. Dan itu yang salah satunya membuat dia mungkin energinya selalu tertarik ke kamu lagi, teman-teman, ya. Namun, ya, kalau Sora lihat ini adalah energi orang yang juga mungkin banget, ya, tadi yang Sora bilang, dia menghilang, mungkin cutting off komunikasi di antara kalian, ya. Karena memang ada hal yang juga mungkin harus diberesin sama dia, teman-teman. Oke, kita coba lihat, ya. Ada kendala apa sebenarnya antara hubungan ini, kira-kira ada kendala seperti apa? Teman-teman, orang ini perlu untuk mengukuhkan keyakinan dia yang tadi Sora udah bilang, kalau memang kamu adalah orang yang dia mau, dia orang yang tepat untuk kamu dan sebaliknya. Karena mungkin banyak masalah dia yang belum ketemu jalan keluarnya. Apapun itu, entah masalah keluarganya, masalah keuangan dia, masalah dia pribadi, gitu, ya. Dan kalau Sora di sini ada LDR. Nah, jarak ini juga bisa jadi kendala karena kalian mungkin jadinya susah ketemu, lalu mungkin belum dipikirkan kamu ikut dia, apa dia ikut kamu, atau kayak gimana, teman-teman, ya. Dan di sini ada energi di mana orang ini itu masih fokus untuk dirinya sendiri. Artinya, mungkin sekali
Orang ini belum kelar dengan dirinya. Banyak hal yang belum dia itu mungkin merasa masih belum berhasil, belum sukses, belum mampu, belum layak, ya. Tuh. Karena orang ini sedang berusaha ya, dia sedang naik tangga, artinya dia sedang berproses ya. Dia tuh sedang berusaha untuk naik level dalam hidupnya. Mungkin dalam kesuksesan dia pingin lebih berhasil dulu, dia pingin lebih mampu dulu. Nah kayak gini nih, ini kan alasan ada banyak ya. Kamu bisa tuh dapat keempat-empatnya yang tadi Sora udah bilang, tapi mungkin juga kamu cuma dapat satu. Sora dia dekat sama aku ya. Tetap aja pembacaan ini buat kamu kan tetap gitu loh ya. Walaupun dia dekat sama kamu, tapi dia masih memikirkan tentang dirinya. Tuh, orang ini sedang ada yang project dia kerjain teman-teman. Aku nggak tahu ini apa. Entah kerjaan baru, entah dia punya project baru, buka bisnis baru, pindah tempat kerja baru, ada hal yang mau dia kerjakan sesuatu yang baru, yang dia pingin itu segera berhasil. Ya, tuh. Dan ini beberapa, tapi nggak semua ya. Dia itu mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang single parent ya, yang dia punya tanggung jawab anaknya dia, yang harus mungkin dia nafkahi ya teman-teman. Dia punya tanggung jawab ya. Lalu ada energi apa lagi yang sebenarnya menyimpan hasrat yang menggebu ke kamu teman-teman? Dia itu sebenarnya membatasi diri dia, atau ada batasan sama kamu pada saat ini, sebenarnya membawa ke dia kepada energi sebenarnya sangat menderita. Karena dia itu sangat-sangat butuh kamu. Ya, kamu adalah seseorang yang sangat-sangat dia butuhkan, orang yang sangat dia perlukan, ya. Dan sekarang dia masih sangat-sangat fokus banget sama kerjaan dia. Jadi mungkin banget karena dia ada yang mau dia kejar tadi, ada yang perlu dia kelarin, sehingga dia mungkin juga nggak punya cukup waktu untuk kamu karena dia sibuk. Tapi di satu sisi lain dia menekan hasratnya dia, karena di satu sisi lain dia juga berusaha mengikhlaskan. Ya, kalau kamu memang adalah jodoh aku atau kita bisa bersama-sama, pada akhirnya kita akan selalu sama-sama. Ya. Karena orang ini sedang berusaha mencari energi keseimbangan. Karena mungkin banget saat ini keadaan dia belum seimbang, belum cukup baik ya teman-teman ya. Dia cuma berharap kamu masih bisa mau nunggu. Memang harus nunggu pada saat ini. Mungkin banget belum ada pergerakan yang bisa lebih lanjut lagi dilakukan. Karena memang semua masih diproses. Dia masih berusaha teman-teman. Dan kenapa hubungan ini dinamikanya naik turun, saling tarik menarik, karena di sini memang ada energi twin flame, api kembar. Tidak mudah perjalanannya. Tapi yang pasti dia berharap ketika dia kembali, kamu masih mau memberikan kesempatan kedua. Kamu masih mau nunggu, masih mau mengusahakan hubungan ini. Kamu dalam hasratnya terdalam teman-teman. Kalau aku pakai kartu ini, ada beberapa kartu yang harus aku tutupi gambarnya, jadi nggak bisa dibuka terus, nanti di ban sama YouTube. Teman-teman, dia merasa meskipun dia jauh ya, dia seperti tertuntun segala langkahnya untuk menuju ke kamu ya, guided step to great love. Dia merasa dia langkahnya tertuntun ke kamu teman-teman ya, kayak semesta itu selalu mengarahkan langkahnya, kasih petunjuk dan sebagainya itu ke arah kamu teman-teman ya. Dan mungkin banget orang-orang di sekitar dia juga itu lebih pro ke kamu, ngedukung kamu lah ibaratnya. Mungkin orang-orang di sekeliling dia itu setuju ya dia sama kamu. Terus habis itu juga, tapi di satu sisi ini juga bisa saja karena kamu sangat-sangat menyupport dia, jadi seorang teman juga gitu loh teman-teman. Tuh, twin flame recognition, energi twin flame sampai 2 kali ini aku gabungin ya, biar menyatakan bahwa ini kalau ada pengulangan itu artinya ada penegasan teman-teman sama energinya, oke? Dan dia merasakan memang pertemuan kalian, perjalanan relationship kalian itu adalah perjalanan secara jiwa spiritual. Makanya tadi kan Sora udah bilang hubungan twin flame itu hubungan spiritual yang kuat. Makanya biasanya dapat firasat batin, perjalanannya banyak, prosesnya juga membangkitkan kesadaran orangnya juga. Dan dia tuh ngerasa gimana pun juga dia suka flirting ya sama kamu, suka godain kamu. Dan sikap flirting dia itu karena ya memang dia punya ketertarikan secara energi hasrat ke kamu ya. Tuh, orang ini sangat-sangat ingin berkoneksi secara fisik sama kamu, pelukan, sentuhan dan sebagainya.
Dan dia berharap, ya teman-teman, kamu tuh masih mau membuka hati kamu. Nah, kita lanjutkan ya. Dia berharap ya, kamu mau membuka hati, dan ini juga artinya kamulah yang bisa membuka hatinya dia, teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi honest communication. Orang ini pingin bicara jujur dari hati ke hati sama kamu. Setelah mungkin selama ini banyak ya hal yang mungkin dia tutupi, belum dia buka teman-teman ke kamu, ya. Karena kamu punya energi yang sangat menarik ya. Kamu sudah selesai dengan diri kamu cinta diri kamu. Ketika seseorang sudah cinta sama dirinya, dia akan bisa memberikan energi yang lebih positif. Kamu juga membuat dia selalu bergairah, berjiwa muda, walaupun mungkin usianya juga sudah tidak muda lagi ya. Kamu juga mengeluarkan sisi dia itu bersemangat lagi gitu loh ya. Mungkin banyak yang sudah nggak bersemangat, sudah nggak bergairah. Tapi kamu membuat dia bersemangat dan bergairah, teman-teman. Banyak juga ya di sini yang sering sekali bermimpi soal kamu ya, teman-teman. Sering bermimpi soal kamu, atau kamu memang tipe idaman dia banget. Jadi memang dipertemukan dengan kamu, membuat dia menyadari kamu adalah gairah terdalamnya. Kamu juga selalu menolong dia, membantu dia, melayani dia. Action speak louder than the words. Akhirnya itulah dia mengapa merasa disayangi dan dicinta. Apalagi orang ini bahasa cintanya selain dibantu, act of service, dia juga paling senang bahasa cintanya itu adalah sentuhan ya. Dia suka memeluk, mencium, dan teman-temannya membelai gitu ya. Hanya saat ini banyak penundaan itu tadi karena dia masih punya tanggung jawab, masih punya hal-hal yang harus dia kerjakan, teman-teman ya. Tuh, ada tanggung jawab dan masih mengejar kestabilan ekonomi, material attachment. Tapi meskipun begitu, ikatan dia secara perasaan belum hilang sama kamu, bonding ya teman-teman. Dan dia berharap nanti dia bisa menyeriusi hubungan dengan kamu. Ada proposal. Artinya, ketika dia datang kembali, ada kesempatan kedua yang ingin dia minta, ada yang mau dia ajukan, teman-teman. Ya. Tuh. Masalahnya, dia juga masih harus ngutamain anaknya. Tadi Sora udah bilang ya, kalaupun dia belum punya anak, dia harus mengutamakan tugas dia menjadi seorang anak. Yang pasti dia berharap ada satu keyakinan, ada satu keimanan kamu untuk kayak yakin bahwa hubungan ini bisa sama-sama pada akhirnya, teman-teman. Ya, itu yang dia harapkan. Masukan buat kamu apa ya teman-teman? Kalau memang kamu cinta, kamu punya keyakinan, kamu boleh bertahan sama hubungan ini, stand still, bertahan ya, survive ya. Karena di sini ada energi, daya, dan upaya ya teman-teman. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang sedang mengupayakan ya, ada daya upaya di sini, teman-teman. Nanti ketika daya upaya itu sudah ada hasilnya, maka akan ada awal yang baru. Jadi ini memang hanya untuk teman-teman yang mungkin sabar, kuat, mau berusaha, kayak gitu ya teman-teman ya. Karena memang energi hubungan ini banyak membawa keberkahan. Mungkin banyak membawa keberkahan untuk kamu dan untuk dia, teman-teman. Ya, hubungan ini sangat berpotensi untuk jadi sukses dan berhasil. Tapi memang harus disadari juga ada keberhasilan lain yang sedang dikejar. Ya, kamu tetap harus jalan maju, jangan menunda segala sesuatunya, tapi kamu tahu, kamu punya keyakinan bahwa orang ini pada akhirnya akan selalu kembali ke kamu. Tapi artinya gini loh, kamu duduk itu, kamu menunggu dia bukan duduk diem, kamu tetap berjalan, melanjutkan hidup kamu, memproses diri kamu. Intinya seperti itu. Oke? Kita sekarang coba lihat zodiak yang terungkap. Bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, bisa Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Bisa alfabet kamu, bisa alfabet dia. Leo, Scorpio, Taurus, Leo lagi, Scorpio lagi. Wow. Pisces, Aquarius, dan Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke.
Teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, teman-teman yang pingin dibacakan seperti di video YouTube ini, silahkan. Teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu potensi hidup juga silahkan. Semua bisa di Instagram @sora_tarot. Oke. Lalu teman-teman juga yang kepingin belajar sama Sora juga bisa. Kalau berjodoh kita belajar sama-sama. Untuk mereka yang serius mau menambah kemampuannya. Oke. EJTDBHECQMKYXWJW 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk Sora tunggu personal readingnya, main juga ke channel pertama di Sora Tarot. Bye bye.